Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, para jamaah salat maghrib yang semoga kita semuanya selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita selalu bersyukur atas nikmat karunia yang oleh Allah limpahkan kepada kita. Pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah peluang kenikmatan, yaitu kita mendatangi majelis ilmu pada malam hari ini. Dan kajian kita ada dalam kondisi kita mengkaji keimanan berdasarkan hadis yang ada di dalam Al-Lu'lu' wal Marjan, yaitu kumpulan hadis sahih Bukhari Muslim, kaitannya dengan mutiara-mutiara hadis yang sahihaini, yaitu yang disahihkan. Bapak, ibu-ibu, mari kita lanjutkan. Pada malam hari ini saya akan membacakan babu man laqiyallahu bil imani. Jadi bab kaitannya dengan barang siapa yang bertemu dengan Allah. Ini ya, kita semuanya pasca kita masuk dalam kehidupan dunia, kita belum bertemu dengan Allah secara ini ya. Tapi kalau kita berhubungan dengan Allah selalu. Tapi nanti suatu ketika kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Babu man laqiyallahu bil imani wa huwa ghairu syakkin fihi dakhalal jannah wa hurrima 'alan nari. Bab kaitannya dengan barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah. Ya. Maka bil imani, maka harus dengan iman, tidak boleh tidak kecuali dengan iman. Imannya bagaimana? Wa huwa ghairu syakin. Wa huwa ghairu syakin, imannya ini tidak ada sedikit pun keraguan. Fihi, di dalamnya. Artinya di dalam dia meyakini tadi tidak ada sedikit pun itu kemudian terbesit ragu-ragu, tidak ada. Ya. Dakhalal jannah, pasti ia akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hurrima 'alan nari, dan diharamkan baginya neraka. Ini hadis yang mungkin beberapa waktu kemarin juga kita ada yang kita kaji, bahwa apabila kita ini nanti akan berjumpa dengan Allah, artinya kita ini meninggal dunia dengan kondisi kita ini membawa iman, maka pasti orang tadi akan mendapatkan surganya Allah, walaupun mungkin dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di nerakanya Allah dulu. Ya. Ini Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan malam hari ini maka bahasan kita yaitu bahasan kaitannya dengan keimanan yang tidak ada keraguan-raguan. Karena itu kalau kita ini di dalam kehidupan ini ya beriman tetapi kita ragu, ini hati-hati. Ya. Dan yang namanya setan itu selalu membuat ragu, membuat was-was. Ya, hati-hati ya. Seperti halnya contohnya, maaf ini ya, saya nggak nyindir orang. Panjenengan itu mau sholat, ya. Ini memang harus dipastikan. Ini persoalan fikih. Kelihatannya kok koyo ngentut ya. Nah,
Pernah begitu ya? Tapi kok gak bunyi, kok seperti kentut, ya artinya koyo bus gitu ya. Maka ini sesungguhnya apa? Dia diragukan oleh setan. Ya, ini saudara diragukan oleh setan. Nah, kalau kemudian seperti itu terus, maka apa? Udah. Dia pada waktu sholat akan membatalkan diri karena merasa kemudian apa kentut. Ya. Lebih-lebih kalau kemudian bagaimana kalau seandainya itu wetengnya kruyuk-kruyuk. Nah, kan ada tuh ya. Pas sujud kruyuk-kruyuk. Gertak-gertak gitu ya. Kadang itu apa bunyinya gitu ya. Apakah itu kemudian akan membatalkan wudu? Nah, ini perlu ilmu. Ya, ilmunya gimana? Ya memang kita harus mengaji. Lebih-lebih kaitannya dengan keimanan Bapak Ibu. Siapapun yang kemudian mereka tidak mengkaji kaitannya dengan keimanan, bisa jadi nanti dia akan salah di dalam peletakan imannya. Lebih-lebih ada bumbu-bumbu ragu-ragu, samar-samar. Ya, hati-hati ya. Karena kenapa ada faktor X yang notabene-nya membuat ragu-ragu setiap manusia. Kenapa? Karena pekerjaannya itu. Ya. Jadi pekerjaannya makhluk itu yang namanya setan itu membuat keraguan-raguan manusia. Panjenengan semuanya kan sudah hafal surat An-Nas ya. Yuwaswisu fi sudurin nas. Sudah? Siapa? Minal jin nanti wanas. Oleh karena itu harus kita pastikan. Hadis Ubadah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahu al jannah ala ma kana minal amal wa zata ahadu rijalil sanadi min abwabil jannah as-samaniyata ayyasya'a akhrajahu al-Bukhari fi kitabil anbiya babu qauli ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq. Ini di dalam surat An-Nisa ayat 171. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya bacakan artinya. Hadis Ubadah radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan oleh Abu Ubadah, ya, Ubadah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Barang siapa yang mempersaksikan, artinya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang patut disembah, yang patut ditunduki, yang patut kemudian ditaati illallah, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wahdahu la syarikalah, tidak ada satupun baginya. La syarikalah, sekutu. Ya, tidak ada sekutu baginya satu pun. Nah, ini ya. Jadi inilah yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang kemudian mereka itu beriman, maka orang beriman pantang untuk menyekutukan Allah. Ya. Bagaimana kita bisa dikatakan menyekutukan Allah? Bahwa ada orang yang kemudian mengatakan begini, ada sesuatu yang ada di alam semesta ini, maka ada yang menguasainya. Nah,
Ini ya, hati-hati kita. Ini rame-ramenya bersih desa. Ya. Nah, kalau ada orang mengatakan supaya selamat, supaya dilindungi nggak kena balak, perlu bersih desa. Hati-hati ini. Hati-hatinya gimana? Karena menganggap apa yang ada dalam alam kekuasaan di dunia ini ada makhluk yang lain selain zat Allah yang menguasai. Maka semestinya itu apa? Semuanya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia sergap untuk ibadah kepada Allah. Ini apa Ibu-ibu? Kaya saiki iki zaman modern ngono ku ya sik ono Bang Ghazali. Sampai kapanpun. Karena ini sunatullah Bapak Ibu-ibu. Ya, yang namanya bentuk tauhid, orang muwahhid dengan orang musyrik itu sesuatu yang keniscayaan ada. Oh. Sebagaimana orang iman dan kafir. Oh, ada orang yang dia itu menerima apa yang diberikan oleh Allah, yakin kepada Allah, tapi ada orang yang menolak. Itu juga sunatullah. Nah, kalau itu sunatullah, maka sudah barang tentu bagi kita semuanya ini kita termasuk golongan yang mana? Nah, ini yang pasti kita harus menjadikan pelajaran bagi kita. Kita ini termasuk di bagian mana? Oh. Sebagaimana yang tadi juga saya baca ya. Innallaha la yastahi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan. Perumpamaannya apa? Yaitu seekor nyamuk. Jangan tahu nyamuk. Ya. Pripun? Dikeplek napa bena? Plek. Ya dikeplek plek begitu. Luwek sambil bersemangat wujud nyamuk mboten. Habis bentuknya nyamuk saja enggak ada. Hanya celeret begitu. Ya. Tapi ingat, Allah memberikan perumpamaan ini ternyata apa? Dengan seekor nyamuk yang mungkin dengan kekuatan kita ini dia akan lebur, enggak akan berbentuk tubuhnya itu, ya. Kita pun akan kelepek-kelepek. Loh betul ini? Ya. Kena cikumunyang, wis ora iso apa-apa. Gitu. Ternyata apa? Allah Subhanahu wa taala juga memberitahukan ya, selain kemudian nyamuk ada yang kemudian apa? Itu memberikan perumpamaan yang apa semisal dari tapi lebih kecil lagi. Ya. Oh, ini loh ya. Yang lebih kecil dari itu apa? Nah, peristiwa kemarinnya. Apa itu? Corona. Mulai itu kita pun pernah lihat bentuknya corona. Dengan kan dapat ilustrasi yang bunder-bunder yang ada ininya ya. Apakah betul begitu? Kita pun gak tahu itu. Ya. Apa ya podo maskeran? Wong jenenge virus kok kemudian apa? Maskeran. Bobol enggak? Wes-wes enggak? Wes-wes. Ya. Artinya begituan itu Bapak Ibu, ya. Apa yang dilakukan oleh manusia kadang itu lucu. Loh betul ini? Wes apa? Dia itu wis gak percaya karo Gusti Allah, wis ragu lah gitu ya. Kenapa? Elek ora maskeran pada saat itu khawatir apa? Keselamatannya dalam bahaya. Nggih, ngoten mboten? Oh, ini juga apa? Ini bentuk keimanan yang apa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenenge masker. Ya. Yang hanya bisa kemudian nempel itu bakteri. Artinya apa? Yang ada partikelnya. Wong syariah ngomong partikel Pak Ghazali. Nggih Pak Yono ya. Ini Pak guru saya biologi. Ya.
Sing iso nempel ya itu, ya. Tapi kalau yang nama virus apa? Wes. Tahu wes? Bablas. Oleh karena itu kita ini harus kemudian apa? Yakin betul kepada Allah. Kenapa di dalam syariat Islam lek loro yo ojo nggo masjid. Iya ta? Lah malah wong ora tau nggon masjid, omahe cedhek masjid itu ditutup loh. Ini kan lucu sekali nih. Ya. Ya Allah. Jadi peristiwa-peristiwa lucu ya itu kita mengalami. Ya. Kenapa? Karena kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah keyakinan yang notabene kemudian selain Allah yang memiliki kekuatan. Subhanallah. Sedang kita ini selalu mengatakan la haula wala quwata illa billah. Ini loh Bapak Ibu. Ya. Wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah, satu pun enggak ada. Nah, ini kita harus mantapkan. Kadang itu yo piye Pak Uzalia? Itu gak iso dipungkiri. Tahu-tahu kemudian apa memang ada sebuah keajaiban. Bahwa Pak Ibu-ibu, ya. Kalau kita kemudian ditunjukkan sesuatu yang kemudian dahsyat gitu ya. Maka kenapa kemudian kita ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW selalu mengembalikan kepada Allah. Sesuatu keagungan takjubnya kita, maka kita menyatakan gimana? Allahu Akbar. Subhanallah. Masya Allah. Artinya apa? Artinya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita patri di dalam hati kita. Jangan sampai kemudian ada keraguan-raguan. Ya. Dan ingat ya, berbagai cara setan melalui bisik-bisikannya yang juga setannya manusia itu, bagaimana manusia itu supaya dia tidak betul-betul menjadikan imannya sebagai patokan filter di dalam kehidupan ini. Dan itu Bapak Ibu-ibu, ternyata setiap peradaban juga demikian. Ya, tidak hanya pada masanya umat-umat terdahulu, enggak. Zaman kita ini juga begitu. Ya. Mari kemudian kita tengok, biasanya kita ini diperintahkan untuk mengambil pelajaran pada umat-umat terdahulu. Bagaimana mungkin dahulu sudah ada Nabi Adam. Nabi Adam membawa agama tauhid, mereka menyembahnya kepada Allah. Ternyata anak Bani Adam. Sampai kemudian munculnya Nabi setelahnya Adam, ya, apa yang terjadi? Kenapa itu diutus para utusan Allah? Karena kondisi umat manusia pada saat itu sudah berubah, tidak lagi menyembah kepada Allah, tidak lagi kemudian mereka itu mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah kemudian menurunkan utusannya memperingatkan mereka. Anibudullah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Malakum min ilahin ghairuh, tidak ada bagi kalian yaitu penyembahan selainnya. Selalu begitu, ya. Ya. Demikian pula syahadat kita ini oleh apa? Kita jelas sekali illallah, ya, tidak ada lain kecuali hanya Allah. Di dalam kitab tauhid nyatakan la ma'suda illallah, yang dimaksud tidak ada lain kecuali hanya Allah, zat yang menciptakan kita. La ma'buda illallah, yang disembah hanya Allah. Ya, ini Bapak Ibu-ibu. Wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Muhammad abduhu, yaitu hambanya Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Artinya tidak hanya sekedar kemudian saya mengakui Muhammad ini adalah hambanya Allah, kemudian Muhammad ini adalah utusannya Allah, apa cukup begitu saja kita meyakini? Tidak. Tetapi apa yang menjadikan pribadi di dalam jiwanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita ini harus menjadikan suri tauladan. Dan kalau kemudian kita memahami ayat Al-Quran, ya, kenapa Allah kemudian menegaskan dengan harfu takkid awalnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Ya, di situ itu diawali gimana? Laqad kana. Kalau di situ ada fi'il madhi sebelumnya jatuh harfu takkid, maka sesungguhnya pemberitaan Al-Quran dari Allah ini adalah pasti. Kalau bahasanya usulul fiqh qat'i, nggak ada penafsiran, nggak boleh kemudian kita pun itu menjadikan contoh selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu maknanya wa anna, ya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini saudara, jangan sampai kemudian seperti sekarang ini banyak kemudian mencontohkan orang kafir. Nah, Rasulullah contohnya banyak, jadikan orang kafir contoh, ya. Maka apa? Ini menyalahi kaitannya dengan persyahadatan kepada Rasulullah. Ini Bapak Ibu-ibu. Ada orang yang kemudian mengatakan begini, loh kalau kita ini langsung kepada Rasulullah nggak tekan, bagaimana kita tidak tekan kepada Rasulullah? Itu kemudian bahasanya pun kita bisa memahaminya dengan kita bahasa kita, ya, diterjemah ya. Tapi memang kalau kita ini mau kemudian betul-betul bisa sikoh betul, bisa dipertanggungjawabkan betul, maka memang kita perlu mengetahui bahasa Arabnya. Bagaimana bahasa Indonesia bisa mengatakan laqad kana itu kemudian betul-betul kita tidak boleh menjadikan sesuatu selain Rasulullah SAW sebagai contoh. Nggak ada artinya nggak bisa kemudian bahasa Indonesia ada kosakata yang seperti itu. Subhanallah, saudara. Ya, hanya bahasa Arab yang kemudian bisa memberikan orang itu, kenapa ya orang itu kok metenteng kemudian nggak mau mentolerir, karena karena ada lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran nggak boleh kemudian itu diperselisihkan, terutama kaitannya dengan tauhid, kaitannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Bapak Ibu. Kenapa? Syahadatain itu merupakan pintu kita ada di dalam din Islam yang hak ini. Ya. Jadi kalau kemudian kita sudah mengikatkan keduanya ini, maka sesungguhnya kita sudah jadi muslim. Orang yang kemudian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu. Nah, jangan sampai kemudian status muslim kita ini bisa kemudian teruraikan kembali, kemudian nggak tahu-taunya kemudian tahu-tahu di luar Islam. Orang yang begitu banyak. Kenapa? Karena salah satunya yaitu meragukan terhadap kekuasaannya Allah Ta'ala. Ini Bapak Ibu. Ya. Jadi saya menasihati kita sami panjenengan saya, ya, dalam perjalanan kehidupan ini cobaan-cobaan ujian kaitannya dengan keimanan ini selalu beruntun. Ya, beruntun ya. Setiap kehidupan kita. Ya, ini Bapak Ibu. Di dalam hadis ini juga mengikutkan wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu, ya, dan sesungguhnya Isa adalah hamba Allah wa rasuluhu, dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala, wa kalimatu, dan kalimatnya alqa, ya, kalimatnya yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diletakkan,
ya ila Maryam, yaitu apa? Kepada Maryam. Artinya apa? Isa itu adalah anaknya Maryam. Nah, kemudian diplesetkan oleh orang-orang Nasrani. Ya. Dan kenapa di dalam Al-Qur'an itu ya bahasa yang kemudian dimunculkan oleh Al-Qur'an tidak lepas dari Nasara wal Yahudi atau Yahuda wan Nasara. Ya, kenapa? Karena itu menjadikan peringatan bagi umat Muhammad supaya dia tidak menyekutukan sebagaimana umat-umat terdahulu yang mana mereka menyatakan Yahudi dan Nasrani. Oh, kurang apa itu? Ya, lengkap. Sehingga ada surat yang namanya apa? Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah. Ya. Secara jelas apa? Maknanya di situ adalah Nasrani wa Yahudi, Yahuda wa Nasrani, ataupun di dalam surat Al-Baqarah ayat 120 langsung Allah menunjuk ya walan tarḍa kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Nah ini ya, langsung menunjuk. Kenapa? Karena mereka itu orang-orang yang melakukan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, kalau gitu enggak toleransi ini Bang Ghazali. Al-Qur'an yang memberitahukan. Ya. Al-Qur'an yang memberitahukan. Jangan sampai kita ini yakin kepada Allah, Allah menyampaikan begitu, kemudian kita ini enggan, lidah kita keluh untuk menyampaikan bahwa mereka adalah bentuk-bentuk kemusyrikan yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu yang sampai sekarang ini masih ada. Dan perlu panjenengan ketahui Bapak Ibu, semua kerusakan-kerusakan yang terjadi dalam akhir zaman ini tidak lepas dari Yahuda wan Nasara. Ya, begitu ya. Lebih-lebih lagi ada politik yang sekarang ini Zionis. Ya, Zionis itu adalah perkumpulan antara Yahudi dan Nasrani yang sengit, yang betul-betul memusuhi Islam. Tapi lucunya umat Islam nggak sadar. Mereka artinya meragukan kepada Islam, mereka kemudian apa? Kita menganggap itu hanya kemudian apa? Hanya informasi, hanya perbedaan ucapan dan lain sebagainya. Dan kita pun kemudian apa? Enggan untuk kemudian mekanternya. Ini Bapak Ibu. Sehingga kenapa wanti-wantinya Al-Qur'an walan tarḍa ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum walan tarḍa. Itu maknanya ada harfu nasbinnya lan, dan itu maknanya sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak apa Pak Ghazali? Tarḍa, mereka itu ridho. Jadi orang Nasrani dan Yahudi itu enggak akan ridho kepada Bapak Ibu. Ya, kepada siapa? Orang yang beriman. Sampai kapan? Sampai ila yaumil qiyamah. Ya. Hatta tattabi'a millatahum, sehingga kalian itu mengikuti langkah-langkah mereka. Ya. Jadi mereka enggak apa rela kalau apa panjenengan kita sami ini kalau kemudian apa tidak mengikuti langkah-langkah mereka. Dan inilah indahnya, ya indahnya Al-Qur'an memperingatkan kepada kita tidak langsung menjustifikasi. Kalau menjustifikasi gimana? Oh, kamu jadi kafir, kan gitu ya. Itu langsung dihukumi oleh Allah. Tetapi apa? Ternyata orang yang mereka itu bisa keluar dari Islam itu hanya mengikuti langkah-langkahnya orang Yahudi dan Nasrani itu, kemudian apa? Itu bisa keluar dari Islam, nggak perlu menyatakan saya keluar dari Islam. Kok bisa begitu? Iya.
Karena di situ banyak bentuk-bentuk kemusyrikan yang dilakukan oleh mereka. Itu. Terus gimana kita dalam zaman yang ada sekarang ini? Nah, memang zaman akhir itu banyak fitnah, Bapak Ibu. Oleh karena itu siapa yang akan selamat? Hanya orang-orang yang mereka berpegang teguh terhadap Allah dan Rasul-Nya. Itu juga sudah diberitahukan oleh siapa? Allah juga Rasul-Nya. Mari kemudian kita tengok ya wasiatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika khutbah haji terakhirnya Rasulullah. Rasulullah itu haji berapa kali? 1 kali. Tapi di dalam sirah dinyatakan yaitu apa? Yaitu hajil wada. Ya, haji wada, haji yang terakhir. Kenapa? Karena memang beberapa waktu kemudian Rasulullah jatuh sakit sampai kemudian meninggalnya Rasulullah SAW. Yang penting yang kemudian mesti kemudian kita jadikan sebagai peringatan apa? Wasiatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa wasiatnya? Ini wasiatnya ada 10 Bapak Ibu. Salah satunya apa? Ya awalnya begini pada waktu khutbah di Arafah itu. Hai manusia, ya sampaikanlah, camkanlah, pertama mengatakan camkanlah apa yang saya sampaikan ini. Dan mereka yang tidak hadir pada saat ini, sampaikanlah apa yang saya sampaikan ini. Apa itu salah satunya? Taraktum fikum amroini. Telah aku tinggalkan 2 perkara katanya Allah. Wa intama sa'tum bihima. Jikalau kalian itu mengikuti dari keduanya, maka Allah menyatakan berdasarkan lafaz ini lan tadilu abadan. Ya, Rasulullah SAW menyatakan lan tadilu abadan. Di situ ada lan lagi. Sekali-kali kalian tidak akan tersesat. Abadan, selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Siapa yang selamat? Orang yang berpegang teguh terhadap Al-Qur'an dan Sunnah. Ini Bapak Ibu. Ya. Oleh karena itu bagaimana? Mari kemudian kita menghidupkan apa yang itu dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini. Jangan sampai kemudian ada kebaikan kita ini malah kemudian bagaimana kebaikan itu lenyap, jangan. Ya, mari kemudian kita ini bisanya apa? Ayo kita sokong. Ya. Apa yang kemudian kita ini nggak mengerti, mari kemudian kita ini bersama-sama untuk mengerti. Ya, ini loh ya. Jangan sampai kemudian kita ini apa? Ngapa Pak Ghazali kita ini bersama-sama. Memang kewajiban kita apa? Perintahnya wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Bagaimana mungkin kita akan memperjuangkan agamanya Allah kita berpecah-pecah? Enggak mungkin. Ya. Dan perintahnya Allah Subhanahu wa taala apa? Itu kita harus bersatu. Dan Allah mengingatkan id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Ingatlah ketika kalian semuanya dahulu katanya Allah. Kalian apa? Bermusuhan. Kalian bengkerengan. Kalian tidak mau menyatu. Gimana Pak Ghazali kalau sekarang ini ada orang yang gak mau menyatu? Maka apa? Lihatlah perilakunya. Ya. Selama mereka itu tidak melakukan pertentangan terhadap agamanya Allah, panjenengan harus dukung siapapun. Ya. Jangan sampai kemudian seperti kondisi yang akhir zaman sekarang ini, sopo semene aku, ya, maka kemudian apa? Oh tak belo, gak menei, ora, ya jangan. Mari kita ini apa? Bekerja karena Allah. Sebagaimana mungkin kita memakmurkan masjidnya Allah ini, untuk apa ini? Tenarnya seseorang bukan untuk meramaikan, memakmurkan rumahnya Allah. Karena basis kaitannya dengan kebangkitan Islam itu di rumahnya Allah. Bukan di rumah-rumah. Bukan kemudian apa? Itu kemudian desean ngopi, kemudian apa?
di warung-warung kafe, bukan, tapi apa, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini loh ya. Oleh karena itu kalau kemudian di rumahnya Allah, mari kita ini tenang, mari kita ini lenahkan, ya. Kita ini apa? Kita ini ibaratnya lapangkan diri kita untuk kemudian apa? Kita menerima, kita kemudian mengkaji, kita ini memutolaah untuk apa? Semuanya kembali kepada dirinya masing-masing. Dulu. Ya. Ini apa ibu-ibu? Ya. Wa ruhum minhu, saya lanjutkan nanti enggak selesai ya. Dan ruhnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh Allah ya, janin yang kemudian dibuat di perutnya Maryam itu kemudian banyak dengan kata-kata kun fayakun. Tapi salahnya orang Nasrani menyatakan bahwa mereka apa? Mereka itu bapaknya adalah Allah. Sedang dalam Al-Quran itu sudah dinyatakan di dalam surat An-Nisa atau kemudian surat Al-Maidah itu kemudian apa? Mereka itu kemudian siapapun orang yang mengatakan kemudian apa? Maryam Isa itu adalah anaknya Allah, ibnullah, maka apa? Laqad kafarul ladzina qalu Isa banu Maryam ibnullah. Kafir dia. Sehingga di dalam surat An-Nisa dia kemudian apa? Menjadi disalib ini, maka oleh Al-Quran dibantah. Isa itu tidak terbunuh. Isa itu tidak disalib. Itu Al-Quran. Ya. Surat berapa, Pan? Nah, lupa ya. Baru dihafal lupa. Ya, surat An-Nisa. Ya, ini saudara. Saya lanjutkan, wal jannatul haq. Maka di sini oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Rasulullah SAW, maka kemudian apa? Kalau kita kemudian diberitahukan oleh Rasulullah bahwa surga itu hak. Dundi Pak Ghazali sekarang, ya, itu menjadikan sebuah rangkaian di dalam sebuah apa? Penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lah kan kita belum pernah kemudian pergi ke surga. Al-Quran sudah memberitahukan bagaimana kemudian indahnya surga. Dengan apa yang dinyatakan kalamullah tadi, maka sesungguhnya kita ini sudah harus yakin, nggak boleh ragu. Hati-hati Bapak Ibu-ibu ya. Jangan sampai kemudian terjadi orang yang mengatakan oh, kita ini belum pernah kemudian apa itu sampai ke sana kok kemudian kita ini mau jadi sektarian. Sinkritisme ya itu ya, ini kebacut itu bisa jadi kafir orang. Nah, ini saudara. Wanaru hak, neraka itu juga hak, artinya apa? Ada, ya keberadaannya ada. Ya, dan di dalam beberapa riwayat hadis, ya di dalam Al-Lu'lu' Al-Marjan ini, Bapak Ibu, ternyata apa? Ternyata apa yang kita ini bisa hangus jadi debu itu ternyata hanya uap. Aduh, uap petok. Kalau bahasanya, gitu tok, tapi wis jadi debu. Ya, ternyata, kemudian kita tengok ya, kompor pun kalau kemudian untuk membakar kan lama ya. Tubuh ini kemudian bisa terbakar sampai kemudian jadi debu juga lama. Tapi ingat bahwa sesungguhnya nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala itu siapapun orang yang kemudian ada di dalamnya mereka akan hidup sebagaimana kehidupannya. Tetapi kemudian apa dengan azab Allah Subhanahu wa taala dia hidup. Coba kita ini wong kena untu loro lho. Untu tok ini sing loro. Pripun? Enak apa ora enak? Kita ini sudah aduh ya. Diweni panganan enak, serai enak. Ya. Ini ya. Wis pokoke kabeh gak enak. Itu sik untu tok. Ya. Gimana kalau seandainya ini ya, ini sik ono AC enak ya. AC sing ya. Itu kemudian ini coba kalau kemudian ini sudah tertutup pengap ya
langsung begini. Ini masjid panas orang ini ya gitu ya. Iki masjid gondonya ya. Belum nanti di akhirat enggak ono AC. Lain kon rokok ono AC malah gerubuk gitu. Nah ini ya. Jadi terbakar menyala gitu ya. Ini saudara ya. Tapi banyak orang yang kemudian tidak kesampaian berpikir itu. Ya. Sebenarnya sesuatu yang tidak mengenakkan itu sebenarnya ayat kauniyah itu juga diberitahukan kepada kita. Ya. Gimana apabila kita ini petil-petil, ya yang dipetil ada tangan kita sendiri. Pas lek model pas buanter pisan. Sing loro tangannya apa kabeh loro? Kabeh. Nah ini. Iku kemudian apa? Sing dipetil itu loh ya. Gimana kalau kemudian yang dipetil kepalanya? Bagaimana itu yang namanya kemudian apa? Karena suka kemudian ngerasani ya, ilate kemudian nanti kemudian apa? Terpotong-potong, gak habis-habis. Ini jadi. Dan itu pun Bapak Ibu-ibu, rasa sakit itu sebenarnya sudah ditunjukkan kaitannya dengan kehidupan dunia ini. Yang mungkin tidak enak-enaknya kesakitan di dunia ini enggak ono apa-apa nih di alam akhirat ataupun di nerakanya Allah Subhanallah. Oleh karena itu Bapak Ibu-ibu, ayo ya saya ajak panjenengan semuanya kita sami ya. Mari kita ini saling meneguh, saling kemudian berupaya semuanya membangun, menyelamatkan diri kita semuanya ya. Jangan sampai kemudian kita ini begugu karepe dhewe yang notabene-nya kemudian perhitungannya tidak sampai di akhirat. Hati-hati. Ya. Sangat bahaya bagi kita semuanya. Ya. Saya lanjutkan Bapak Ibu-ibu. Adakhalahu Allahu al-jannah ala ma kana minal amal. Nah, ini ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan begini, adakhalahu Allahu al-jannah. Ya. Surga itu katanya Allah itu benar dan adanya neraka itu benar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke surga sesuai dengan amalnya. Nah, amalnya ini kita perbuat di mana? Ya hanya di dunia ini. Itu loh ya. Hanya di dalam kehidupan yang sebentar, dalam kehidupan dunia ini. Oleh karena itu berbahagialah bagi kita ya, kita ini kemudian masih diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti sekarang ini ya. Mudah-mudahan kita oleh Allah dilapangkan segalanya Pak Ghazali. Iya, dilapangkan segalanya. Artinya lapang itu gimana? Lapang waktu, lapang kesempatan, lapang kemudian kita ini memberi waktu untuk kemudian kita ini memahami ayat-ayat Allah dan hadisnya Rasulullah SAW, dan kemudian lapang untuk kemudian kita dimudahkan bisa memahami dan mengerti dan diistiqomahkan, dilapangkan oleh Allah, tetap ada dalam dinul Islam sampai kemudian Allah menjemput kita dengan husnul khotimah. Amin. Ini Bapak Ibu. Hanya saja begini, kita pun akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu lek ono rasa arasen apa niku? Males ya. Ayo kita paksakan untuk ada dalam jalan kebaikan. Loh betul ini. Jelas itu kebaikan, tapi kita ini males ke situ. Ya. Maka tatkala kalau kemudian kita ini nuruti males tadi, setan membawa itu. Ya. Tapi kalau kemudian kita paksakan itu, subhanallah, Bapak Ibu, ya. Mungkin ini fadilahnya ada dalam majelis ilmu, ya.
keutamaannya orang ada dalam majelis ilmu. Mungkin suatu ketika dia itu bertanya-tanya tentang sebuah pertanyaan tapi nggak ada jawabannya. Jebule datangi pengajian, ngaji lo kitab ginian ini. Kemudian apa? Ngono yo. Ternyata ini Bapak Ibu. Ataupun kemudian suatu ketika kemudian apa panjenengan akan ditunjukkan iya jebule kemudian apa saya pernah mendapatkan hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam persoalan ini dan saya harus menyelesaikan sebagaimana hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana kita akan dapatkan? Di pasar, hanya di rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala di dalam majelis ilmu. Ini Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Kelihatannya sudah ada yang adzan. Wazada ahadur rijalu sanadi min abwabil jannah samaniyata ayyusa'a. Ya. Dan salah satu rawi ya yang meriwayatkan ini ia akan masuk dari pintu-pintu surga yang 8. Ini ya. 8 pintu surga. Sekehendaknya. Jadi kita nanti diberikan peluang oleh Allah, silakan masuk ke pintu surga manapun 8. Nanti suatu ketika akan saya tunjukkan dalam hadis ini lebarnya pintu surga itu berapa ya. Mungkin kita wah gitu ya. Selanjutnya ya akhrajahu al-Bukhari fi Kitabil Anbiya. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari fi Kitabil Anbiya di dalam kitab para nabi babu qaulihi di dalam firman-Nya Allah ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa taqulu 'alallahi ilal haq. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.